tidak ada yang terancam dan pertama kalau soal wakil presiden itu kan di dalam koalisi perubahan sudah ada satu kesepakatan. Nanti pada akhirnya usulan dari berbagai pihak, tapi kemudian Pak Anies diberi kewenangan lah untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangan beliau. Nah yang kedua terhadap kemungkinan-kemungkinan yang menjadi spekulasi itu saya kira boleh saja, tapi insya Allah di dalam koalisi perubahan itu sangat solid karena seluruh pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh partai manapun selalu diinformasikan kepada koalisi. Begitupun hasil pertemuannya. Jadi kita benar-benar merasa nyaman satu sama lain dan bagi kami itu benar-benar pesan moral dan mengenai tafsirnya pada situasi koalisi saya kira itu hal yang berbeda sama sekali. Ya, di dalam piagam koalisi sudah disebutkan ada 5 kriteria. Nomor satu, calon wakil presiden yang diharapkan adalah figur yang bisa membantu meningkatkan elektabilitas. Apa itu tandanya? Nomor satu soal survei lapangan, yang kedua adalah kerentanan politik. Artinya diharapkan walaupun eh, angkanya tinggi, tapi kalau ada kerentanan politik itu bukan sesuatu yang tidak berisiko gitu. Nah, yang kedua, figur itu harus memberi mampu memberikan dukungan dalam mengelola koalisi di parlemen. Artinya diharapkan datang dari partai politik. Yang ketiga adalah tokoh yang diharapkan jadi wakil presiden adalah yang bisa menjadi mitra dalam menjalankan pemerintahan. Yang keempat, memiliki visi perubahan yang sama, dan yang kelima adalah bisa membangun kerjasama sebagai tunggal. Ini 5 syarat ini sudah disepakati. Tapi karena situasi kompetisi ke depan kelihatannya tidak cukup bersahabat ya, maka aspek keberanian menjadi hal yang penting. Nah, keberanian melangkah, keberanian menempuh risiko, keberanian untuk menghadapi hal-hal yang tidak mudah ke depan itu antara lain menjadi aspek yang penting dalam memilih pasangannya Pak Anies. Prosesnya kan sudah lama ya, jadi dari mulai shopping sejumlah nama yang memang potensial, kemudian digodok di dalam tim, disampaikan kepada Pak Anies, kemudian mengerucut jadi 5, jadi 3, dan sekarang sudah sampai pada tahap final. Dan sekarang ini Pak Anies kan sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan selama beribadah mendapat satu petunjuk dari Allah gitu ya, dan ketika kembali sudah siap untuk memutuskan dan memilih siapa yang akan menjadi pendamping, kemudian menyampaikannya pada masyarakat. Saya kenal beliau dari tahun 2005. Tentu saja komunikasi beliau sangat baik dan eh, bacaannya luas, baik bacaan apa buku, kitab tertulis maupun bacaan mengenai pengetahuan dunia, karena kan beliau sangat aktif di berbagai organisasi. Mengenai tuduhan jago merangkai kata-kata tapi kerjanya kurang berprestasi, saya kira fakta menunjukkan sebaliknya. Jakarta berubah banyak sekali. Baru-baru ini disebutkan oleh salah satu partai bahwa Pak Anies adalah bapak dari integrasi transportasi. Kita lihat ruang publik di mana-mana ditata dengan baik, trotoar, taman-taman, kemudian ada stadion sangat megah dan berwibawa di Jakarta, baru-baru ini dibangun di masa pemerintahan beliau. Kemudian juga banyak sekali program-program masyarakat seperti bantuan sosial yang dinikmati oleh masyarakat. Rasa keadilan terjaga. Begitupun perlindungan kepada minoritas itu dilakukan dengan baik. Bahwa beliau pandai merangkai kata-kata sudah pasti, karena seorang pemimpin tertinggi apalagi negara memang bekerja dengan berkomunikasi. Tidak mungkin dia mengerjakan sendiri karena dia punya sejumlah menteri, punya dirjen, punya tentara, punya polisi, punya aparat penegak hukum. Jadi memang yang sangat diperlukan bagi seorang pemimpin, apalagi pemimpin puncak, adalah kemampuan berkomunikasi untuk menggerakkan seluruh potensi.
Jadi itu sebetulnya bukan tuduhan buruk bahwa beliau pandai meraih kata-kata, karena memang menjadi pemimpin tertinggi memerlukan skill atau keterampilan berkomunikasi. Jadi beliau punya dua-duanya. Ketika diberi tugas teknis pemerintahan dia kerjakan, tapi ketika ada tugas politik juga dikerjakan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Pak Anies selama ibadah haji diberikan kesehatan, kelancaran, dan haji mabrur, dan kembali ke tanah dengan selamat, dan kembali bisa memimpin perjuangan menuju pada perubahan dan perbaikan.